gereja dengan sengaja memperingati Hari Nasional Anak Sekolah Minggu dengan tujuan supaya orang tua, jemaat Tuhan mengerti bahwa anak-anak kita juga membutuhkan Yesus. Dan mengerti bahwa anak-anak kita juga punya karunia dan talenta yang diberikan oleh Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Biarpun saudara lihat dorang cuma lari-lari, sepertinya mereka mengganggu, atau kadang mereka ngobrol ketika firman Tuhan diberitakan. Tetapi satu kali ada ibu yang datang ke saya dan berkata, kita pikir kita pe anak cuma aja baca cerita waktu dah mendengar firman Tuhan. Kong setiap kali dia pulang kita jakuleto dia. Tapi dia minta maaf karena ternyata firman yang disampaikan dia pe anak tahu. Dia pe anak tahu. Dia tanya, mar dia sokuleto dulu. Iya. Tapi itulah orang tua ya. Kita menilai anak-anak kita berdasarkan pengetahuan kita, kepribadian kita sebagai orang tua. Kita tidak menilai mereka sebagaimana semestinya. Kita juga kadang kita bilang sama, roh capas tuh tapi anak nakal sekali. Saya bilang berarti ngana dulu lebih nakal dari dia. Ya. Saya senang ada di Metro Church Manado. Kenapa? Salah satu keunggulan Metro Church Manado adalah gereja ini adalah gereja yang ramah anak. Saudara nggak pernah akan lihat Pastor Ramli atau Pastor Melan atau pastoral yang lain bilang begini, ini anak siapa ya? Mohon diurus dulu, ini mengganggu karena ini pemberitaan firman Tuhan. Ini sangat sakral, tolong diurus dulu, mana di mama? Kami hanya akan mengatakan tolong perhatikan anaknya supaya tidak tastrom di muka. Tapi kami tidak akan pernah melihat dia mengganggu pemberitaan firman. Karena yang terganggu sebenarnya murid-murid Yesus, bukan anak-anak ya. Puji Tuhan, pagi ini ada beberapa pesan penting yang saya ingin bagikan kepada kita. Dan saya berdoa di akhir khotbah ini kita akan punya kesadaran sebagai anak, sebagai orang tua, untuk kita terus membawa anak kita kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita harus ingat untuk tetap membawa anak kita kepada Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini, apa? Mari kita tanyakan sekaligus tanyakan pertanyaan ini kepada kita sendiri, pribadi kita. Apa yang akan menjadi masa depan anakmu atau keturunanmu? Masa depan anakmu seperti apa? Ada satu quotes bilang begini, saudara. Gagal merencanakan, saudara sedang merencanakan kegagalan. Yang setuju katakan amin. Ulangan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Katakan sama-sama, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Orang so tanya-tanya, saudara. Kami sudah bertanya. Dan paling tinggi kami dapati 4 level di bawah. Mereka tahu opak buyut mereka. Nama bapakmu tahu, masih tahu ya. Bahkan ada anak yang gak tahu nama bapaknya, lupa. Kenapa? Karena panggilnya ayah dan ibu. Ayah. Nama bapakmu siapa? Ayah.
Jadi ada anak yang sampai lupa bapaknya, nama bapaknya. Dia tanya sama anakmu, nama papa siapa? Jangan sampai lupa, ya. Kemudian dia tanya lagi, nama opakmu siapa? Oh, masih ingat saudara? Saya ingat nama opak saya, Hendrik. Nama opaknya lagi, saya ingat-ingat, ternyata masih ingat, Opa Ludon. Karena kita ingat-ingat omak jabat cerita, mana pe puyu dulu nama Ludon. Oh, berarti tapi opak tua, opak pe papa Ludon. Nah, ada yang masih ingat dia pe opak pe papa di ruangan ini? Masih ingat? Ada yang ingat, ada yang lupa. Pastor ingat. Saya syukur untuk pastor jabat seminar tanya pertanyaan ini. Jadi tada ingat-ingat. Oh, tapi opak pe papa pe nama Ludon. Jadi dapat ingat. Syukur. Kita cuman bisa ingat sampai torong pe opak. Tapi torong pe opak pe papa torong enggak ingat. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia ingat keturunanmu sampai beribu-ribu keturunan. Karena Dia Allah yang setia. Betul saudara. Karena Dia Allah yang setia. Dan Dia memegang perjanjiannya. Jadi kita mesti tahu dulu. Kamu boleh lupa kamu pe opak, pe papa, pe nama. Tapi kamu harus ingat bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang setia. Dia akan memegang perjanjiannya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Inilah alasannya kenapa kita mesti mempersiapkan anak kita, masa depan anak kita. Dan inilah sebabnya kita harus percaya bahwa anak-anak kita punya masa depan yang cerah. Yang percaya katakan amin. Sekalipun anak-anakmu mungkin dikucilkan, sekalipun anak-anakmu mungkin dikatakan penakal sekali dengan anak, parampuang rupa laki-laki. Dan kita harus percaya bahwa anak-anak kita memiliki rancangan ilahi. Katakan rancangan ilahi. Rancangan ilahi di dalam dirinya yang telah ditetapkan Allah. Dan rancangan ilahi itu tidak bisa dipenuhi oleh orang lain. Hanya bisa dipenuhi oleh anak kita. Biar anak kita juara 10, wih, tapi ponakan bilang, papi kita juara 2. Kong dia kakak bilang, mar dari 5 siswa toh. Tak bilang, biar Jo, yang penting juara 2. Mana tinggal kita ingat Kak Gid bilang Pak anak-anaknya tinggal sekala 1 orang juara 1. Tak bilang, mana sekala tinggal juara 1. Kong dia kakak bilang, susah papi. Kenapa? Dia nih tahu baca, tuh juara 1 jago baca. Tapi tetap saya kasih semangat. Karena rancangan ilahi yang Tuhan taruh tetapkan untuk dipenuhi, untuk diwujudkan oleh anak-anak kita, tidak bisa dipenuhi atau diwujudkan oleh orang lain. Sekalipun orang itu lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih kaya, lebih bermartabat dari anak kita, tapi tetap tujuan ilahi untuk anakmu hanya akan terpenuhi oleh anakmu sendiri. Lihat anakmu dengan cara ini saudara. Jangan jeli di masa lalu. Lihat rancangan ilahi dalam diri anakmu. Karena alasan inilah kita harus benar-benar mempersiapkan masa depan mereka. Kita tidak bisa main-main lagi. Kita tidak bisa menyepelekan pandang sebelah mata. Dan saudara harus lihat sekarang orang lagi berlomba-lomba, dunia lagi berlomba-lomba untuk menarik perhatian anak kita. Supaya rancangan ilahi itu tidak tergenapi melalui dirinya. Mereka menarik anak-anak kita. Tanya ayat Alkitab, mereka lupa. Tanya permainan, siapa yang tahu game Roblox? Saya tanya anak kecil, dia mau main. Masih kecil. Kalau mau berdiri kayaknya lebih tinggi sedikit dari Richie Boy. Dia main. Kalau kita tanya, main apa? Roblox. Main terus. Hebat sekali. Main Roblox.
Richie aja tahu monster trucknya. Namanya siapa? Monster truck. Tanya ayat, lupa. Tapi ternyata saudara, anak-anak kita punya potensi. Sejak kapan mereka bisa dibawa ke rumah Tuhan? Sejak dari mereka masih kecil. Ketika Samuel dibawa ke rumah Tuhan, dia baru selesai disapi. Itu artinya umurnya 1,5 sampai 2 tahun ya. Kan menyapi anak umur-umur begitu ya. Bahkan ada yang lebih muda dari itu. Dan dia bisa melakukan pekerjaan di rumah Tuhan. Kemudian setelah Samuel, Daud yang masih kemerah-merahan, itu berarti dia masih sangat muda. Bahkan Yesus ketika dia masih berusia 12 tahun, dia ada di rumah Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu, setiap tahun dia beserta dengan orang tuanya, mereka ke Yerusalem. Supaya mereka bisa menghadiri perayaan. Mereka dibawa oleh orang tuanya ke rumah Tuhan. Mempersiapkan anak kita, masa depan anak kita bukan sekedar kebutuhan jasmani mereka. Bukan sekedar pakaian mereka terpenuhi, popok mereka terpenuhi, susu mereka bisa makan, mereka bisa tidur di rumah yang baik. Tetapi berbicara soal kebutuhan kerohanian mereka. Kebutuhan kerohanian mereka sering kita lupa, kita abaikan. Kita perlu mendidik mereka karena mereka adalah ladang tersubur yang siap ditaburi dengan firman Tuhan. Mereka ladang yang paling subur. Kalau kita tidak menaburi mereka dengan firman Tuhan, mereka akan ditaburi dengan pengetahuan, filsafat, ajaran-ajaran nenek moyang yang Rasul Paulus katakan semuanya kosong. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang akan membawa kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka perlu firman Tuhan. Kapan terakhir kali orang tua kita membaca Alkitab bersama dengan anak-anak kita? Kapan terakhir kali kita bacakan Alkitab? Untung 3 hari lalu kemarin juga waktu saya baking buku tanpa kata, saya cerita ke anak saya, walaupun dia cuma bilang, "Black, papa, black." Kapan terakhir kali kita mengajak anak kita untuk membaca Alkitab? Kapan terakhir kali kita secara sadar oleh dorongan hati kita untuk membawa anak kita datang kepada Tuhan, membawa mereka ke gereja? Terima kasih saudara, terima kasih kepada semua orang tua yang dengan sadar mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya, yang dengan sadar mendorong anak-anaknya untuk datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Terima kasih buat tanggung jawab yang saudara ambil. Tapi kalau kita belum melakukannya, saya mendorong teman-teman, semua orang tua untuk kita ambil tanggung jawab ini, membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Saya undang teman saya ingat tadi pagi waktu baking, saya ingat satu lagu yang penting. Lagu ini bagus sekali, tapi dorang malo rekam kong upload di YouTube. Tapi lagu ini sangat bagus. Dan saya berdoa melalui lagu ini kita akan terbuka pikiran kita. Apa yang penting buat anak-anak dan keturunan kita. Mari kita dengarkan bersama lagu ini. Lagu ini bukan lagu orang lain saudara. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Aldrin Kampong sendiri. Saya biasa bilang Kak Ading. Tapi karena ini bapak dan anak, saya mesti bilang bapak. Dikhususkan untuk anaknya sebenarnya. Diciptakan secara privat untuk anaknya Shannon. Ya.
Betul ya? Judul lagu ini Petua. Judul lagunya Petua. Selamat hadir di dunia, selamat datang di alam masalah. Bapak senang kau hadir, sini dipeluk Bapa, bersama lewati kerasnya hidup ini. Ku takutkan masa depanmu, ku takutkan jalan hidupmu. Ku takut kau tak akan sanggup. Kau perlu Yesus di hatimu. Sini dengarkan kata Bapa, hormati kami orang tuamu. Ibumu sayang padamu, aku pun sayang padamu. Semua terserah padamu. Ku takutkan masa depanmu, ku takut kau tak akan sanggup. Ku takut kau tak akan sanggup. Kau perlu Yesus di hatimu. Aku punya buku bagus, nah, cerita tentang kasih tak terhingga. Selamatkan aku Bapakmu, selamatkan dia ibumu, dan pasti selamatkan kau juga. Ku takutkan masa depanmu, ku takutkan jalan hidupmu. Ku takut kau tak akan sanggup. Kau perlu Yesus di hatimu. Ku takutkan masa depanmu, ku takutkan jalan hidupmu. Ku takut kau tak akan sanggup. Kau perlu Yesus di hatimu. Kau perlu Yesus di hatimu. Kau perlu Yesus di hatimu. Ya, kau perlu Yesus di hatimu. Amin. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Pastor. Tuhan memberkati. Bukankah lagunya bagus ya? Sangat bagus saudara. Sangat alkitabiah. Saya bilang banyak lagu sekarang banyak DP permoy. Tapi ini lagu langsung kepada intinya. Anak kita perlu Yesus dan dia akan mengenalnya lewat firman-Nya dan lewat orang tuanya. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berkata begini. Ulangan 6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berkata begini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu
untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ada satu kebenaran yang luar biasa yang saya dapati dari kisah ini, saudara. Saya catatnya begini, kebenaran ini. Tugas kita, orang tua, adalah mendidik kehidupan, kehidupan rohani anak-anak kita, keturunan kita. Tugas kita. Tugas Tuhan adalah memberkati kita. Apabila engkau masuk di kota-kota yang tidak kau dirikan, apabila engkau mengambil air di sumur-sumur yang tidak kau gali, banyak ya. Tugas kita ternyata mendidik anak-anak kita. Tugas Tuhan selanjutnya memberkati Anda. Ini kebenaran, saudara. Ini kebenaran. Dan kalau tugas kita adalah mendidik kehidupan rohani anak kita, harus segera kita lakukan. Mulai sekarang sampai seterusnya. Mengapa penting pendidikan rohani anak kita? Mengapa penting? Yang pertama, saudara, karena manusia adalah makhluk yang kekal. Bilang sama-sama, saya kekal, anak-anak saya kekal. Kita sering dengar ya, manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita suruh anak kita untuk bersosialisasi. Jangan pamalo, orang mesti bersosialisasi. Tapi kali ini saya lebih suka menyebut kita, anak-anak kita, keturunan kita adalah makhluk yang kekal. Pribadi yang kekal. Hakikat manusia dari ada sampai kekal, itu kita manusia. Kita ada, diciptakan oleh Tuhan, dari ada sampai kekal. Jangan nanti orang berpikir, oh kalau so mati sudah selesai. Tidak selesai, saudara. Kehidupan yang sesungguhnya baru mulai. Allah kita, Allah dari awal sampai akhir. Dialah Alfa dan Omega. Artinya Dia kekal, dari kekal sampai kekal. Allah kita adalah Allah yang kekal. Makanya Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia Allah yang kekal. Kalau kita manusia, dari ada sampai kekal. Kalau binatang dan tumbuh-tumbuhan, dari ada, mati, selesai. Tidak kekal. Manusia, makhluk yang kekal. Kalau RW, dari ada sampai mati, masuk belanga goreng. Selesai. Anakmu, dari ada sampai kekal.
Ingat baik-baik. Karena mereka adalah makhluk yang kekal. Jikalau kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang kekal, anak-anak keturunan kita adalah makhluk yang kekal, maka kita juga tahu dengan pasti bahwa tujuan akhir mereka hanya ada dua. Mereka akan ke surga atau mereka akan ke neraka. Tujuan akhirnya pasti. Terserah, mau surga atau mau neraka. Dan kalau kita mengerti tujuan akhir ini, maka kita perlu mempersiapkan diri kita untuk anak-anak kita. Kita perlu siap untuk anak-anak kita. Kita perlu mendidik kerohanian mereka. Anak-anakmu mau dibawa kemana? Tujuan akhir anak-anakmu mau kemana? Anak-anak kita butuh juru selamat. Bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka butuh juru selamat. Richie nggak tahu dia butuh juru selamat. Anak kita yang kecil bahkan tidak tahu mereka butuh juru selamat. Siapa yang tahu? Kita yang tahu, orang tua, bahwa mereka butuh juru selamat. Bahkan kadang mereka lupa bahwa mereka butuh juru selamat. Kita tahu mereka butuh juru selamat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kita tahu bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Matius 4:18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anakmu anak-anak atau tidak? Bapa di sorga tidak menghendaki seorang pun, termasuk anakmu, hilang. Dan dia perlu Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus orang Nazaret. Bukan Yesus Xavi, pemain sepak bola. Tapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ceritakan Yesus kepada anak-anakmu. Mereka butuh juru selamat. Dorang mau mengerti atau tidak, ceritakan. Berulang-ulang. Bilang sama-sama, berulang-ulang. Biar saudara so capek, so lelah, cari doi. Pulang rumah, ceritakan Yesus kepada anak-anakmu. Dengan caramu sendiri. Ceritakan. Mereka butuh juru selamat. Alasan yang kedua, kenapa anak-anak kita butuh juru selamat? Karena anak-anak kita memiliki pergumulannya sendiri. Anak-anak kita punya pergumulannya sendiri. Markus pasal 9 Markus 9 ayat 36 sampai 37, firman Tuhan berkata begini. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Menyambut anakmu, menyambut anak-anak kecil di dalam namaku, ia menyambut aku. Kebenaran ini bukan hanya berlaku kepada guru sekolah minggu yang menyambut anak-anak, tetapi ketika engkau menyambut mereka di rumahmu, engkau sedang menyambut Yesus masuk ke dalam rumahmu. Itu kata firman. Barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bukan sama seperti, tetapi menyambut Yesus langsung. Ketika Anda menyambut anakmu, Anda menyambut Yesus.
Firman Tuhan berkata begini, Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan satu tindakan yang sama kepada anak-anak untuk dua peristiwa yang berbeda. Satu tindakan yang sama yang Yesus lakukan, yaitu memeluk anak-anakmu. Yesus memeluk anak-anak itu. Memeluk saudara berarti turut merasakan apa yang anak-anak rasakan. Kalau kita berduka, apa yang kita lakukan? Biasanya orang yang berduka, pedapalia DP tamang, DP kenalan yang dekat, mereka akan berpelukan. Turut merasakan. Ketika saudara senang, mencetak gol. Dorang baku polo di pinggir lapangan. Turut merasakan. Anak-anak kita itu membutuhkan juru selamat. Anak-anak kita itu punya pergumulan sendiri. Saya harap ini tidak feedback. Saya turun dulu ya. Saya cari, biasanya ini saya punya pertanyaan. Saya sering bertanya, ini kebenaran yang mencengangkan saudara. Saya lihat dulu. Saya pinjam ya. Namamu siapa? Felina. Felina. Felina umur berapa? 12. Felina sering bercerita Felina pe masalah pa mama deng papa. Sering. Kalau pa pendeta jarang. Pa tamang-tamang jarang. Lebih banyak pas apa? Orang tua. Orang tua. Tepuk tangan buat mamanya Felina. Saya panggil Giselle dan Queen. Ini penting saudara. Ini kejadian menarik. Satu dari 1000 Felina. Saya sudah tanya 5 kali ke anak-anak, jawabannya sama. Anak-anak teenager jawabannya sama. Saya kaget. Tidak seperti yang saya harapkan jawabannya. Sini. Jawaban mesti jujur. Kita tidak tahu dia takut. Dia takut jujur. Jawaban jujur. Kamu bercerita masalahmu ke mama papamu, nak mau dapat ajar nanti. So bilang nak mau dapat marah. Ada lebih sering pak teman-teman. Oh langsung. Kau pendeta, so sekalian mamanya. Ada mar lebih banyak. Berapa persen? 50-50? Berapa, mama berapa? 80-20. 80 berapa puluh? 80 mama, 20 temang. Salah. Oh salah, maaf salah. Ini anaknya gembala. Bukan lagi mencari. Mamanya ndak ajar ya anaknya. Bukan saudara, tapi ini fakta. Dan ini mungkin kita pikir anak saya dengar-dengaran, bye-bye tapi anak. Ini satu. So 6 orang tadanya. Felina 1 dari 1000. Queen, jujur Queen ya. Masalahmu diceritakan ke siapa? Mami. Dan bunda. Lebih banyak mana? Pertama. Lebih banyak Pak. Dia masalah dia cerita pada mami dan bunda. Mar lebih banyak pada tamang. Berapa persen? Mami enggak mau marah. Mami jangan marah. Tapi hargai kejujuran mereka. 70-30%. Mami enggak dapat dengar. 70-30. 70-30. Terima kasih Queen Giselle. Silakan. Tepuk tangan saudara. Buat kejujuran mereka. Kalau mau tanya ini anak-anak enggak jujur. Mereka anak-anak yang jujur. Buktinya di depan saudara mereka bisa berani jujur. Tapi saudara sekarang saudara sadar ya. Anak-anak kita punya pergumulan mereka sendiri. Dan mereka larinya ke teman-teman mereka. Kenapa bukan ke orang tua? Kenapa bukan ke gembala mereka? Bahkan saya bertanya kepada 3 anak. Saya tanya. Di seminar saya tanya. Kamu pernah cerita masalahmu ke orang tuamu? Enggak. Pak Gembala? Enggak. Kunipe Gembala bilang, awas. Ya bagaimana tuh dia mau cerita kalau so begitu. Panganape tamang sering. Anak-anak kita
punya masalah mereka sendiri. Bukan masalah kepada siapa mereka menceritakan pergumulan mereka, tetapi soal mereka punya masalah mereka sendiri. Saya punya komunitas anak, kita punya komunitas anak, KKA anak, atau kita sebut dengan connect group anak. Saya dapati mereka punya pergumulan. Ada anak yang bilang, "Kak, doakan kita pe papa, dia pe otomogo, enggak pernah 1 minggu sekarang papa enggak mencari habis doi. Dia pe mama sakit." Ada anak yang berdoa, sudah 3 bulan dia berdoa. Doa yang sama setiap hari Sabtu di sudut yang sama. Orang berdoa, dia pe mama TKW di Itali. Dia berdoa, dan kemarin kami berdoa, dia bilang, "Kak, berdoakan tapi mama minggu depan mau pulang." Hampir menangis kita, tapi bilang amin. Mereka berdoa untuk orang tua mereka, dan bahkan mereka punya pergumulan sendiri. Bahkan dia pe tamang bilang begini, ada satu anak dia pe tamang bilang begini, "Ngana mau doakan apa?" Saya tanya, "Kamu mau doakan apa? Apa pergumulanmu yang perlu kita doakan sama-sama?" Dia berdiam. Kong dia tamang bilang, dia papa, dia mama, "Kak, dapat kalai, kong semua bercerai," kata. Dia enggak bilang, dia tamang yang bilang, "Anakmu punya pergumulan mereka sendiri. Dan mereka perlu dibawa ke gereja supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Supaya mereka bisa dididik untuk menjadi anak yang militan di dalam Tuhan. Sedangkan dorang so dibawa di rumah Tuhan, kadang maaf masih kalabur, apalagi enggak bawa di rumah Tuhan. Tapi di MCM kita melihat perubahan hidup dari anak-anak yang dibawa di rumah Tuhan terjadi setiap minggunya. Dan mereka bertumbuh di dalam iman karena dibawa di rumah Tuhan. Saya dorong saudara, ayo bawa anak kita di rumah Tuhan. Sesibuk apapun kita, bawa anak-anak kita ke rumah Tuhan. Sudah waktunya kita sebagai orang tua untuk mengambil tanggung jawab ini. Untuk mendidik kerohanian anak-anak kita, membawa mereka kepada Tuhan. Ini bukan tugas guru sekolah minggu. Kami hanya menolong saudara. Ini tugas kita bersama. Kita perlu bersama-sama bergandengan tangan, membawa anak-anak kita kepada Kristus, supaya mereka tidak terhilang. Tanggung jawab kita. Dan ini buat orang tua, sekarang buat anak-anak. Hai anak-anak, dengarkan firman Tuhan ini. Anak-anak, dengarkan firman Tuhan ini. Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ulangan 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, khusus buat anak-anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayahmu dan ibumu. 10 perintah Tuhan, anak-anak. Saudara boleh cek 10 perintah Tuhan. Cek semua perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, hanya 1 perintah Tuhan yang mengandung janji Tuhan. Perintah yang mana? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara cek 10 perintah Tuhan, hanya 1 ini saja yang punya janji, mengandung janji. 9-nya maaf, tidak ada tidak ada penjelasannya, tidak ada janji khusus. Jadi kalau anak-anak menghormati orang tua, mereka berhak atas janji ini. Anak-anak, kamu boleh berhasil dengan usahamu sendiri, tetapi kalau kamu mau umurmu lanjut dan baik keadaanmu, 1 kuncinya, hormati ibumu, hormati ayahmu. Titik. Tidak ada kunci lain. Hanya 1.
Kalau saudara berhasil, jangan lupa ayahmu dan ibumu. Kalau saudara berhasil dengan usahamu sendiri, saudara punya gelar berjibun-jibun, jangan lupa ayahmu yang mungkin hanya sampai SD. Jangan lupa ayah ibumu yang mungkin tidak punya gelar. Hormati mereka. Walaupun mereka ketinggalan zaman, kita harus akui karena zaman berbeda. Iya, ketinggalan ya. Zamannya dulu tuh orang, sekarang orang zaman yang baru. Kita memang ketinggalan zaman. Tapi mereka, ayahmu dan ibumu, hormati mereka. Orang tua, lakukan tugasmu. Anak-anak, lakukan kewajibanmu. Mari kita tunduk kepala, saudara.